Saluran pernapasan adalah bagian dari tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran udara selama proses pernapasan. Benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung terdapat beberapa struktur penyusun, yakni kelenjar minyak, kelenjar keringat, faring atau tekak adalah organ sistem pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Jalannya makanan dan udara pernapasan agar sesuai. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ sistem pernapasan yang berupa pipa dengan panjang sekitar 10 cm. Sebagian segmen biologi. Ya, pada episode sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang sistem respirasi manusia beserta organ-organnya, yaitu seperti rongga hidung, faring, laring, trakea, dan masih banyak lagi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsi-fungsinya. Fungsi dari tumbuhan itu sendiri. Ya teman-teman, apakah kalian tahu apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Lalu apa saja fungsi dari tumbuhan itu sendiri? Jika kalian lupa dan ingin mengetahui kembali, simak terus tayangan video ini. umumnya, tumbuhan terdiri atas bagian-bagian tertentu, seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian mempunyai fungsi atau kegunaan tertentu. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya searah dengan gaya tarik bumi. Biasanya akar berada di dalam tanah. Ada dua kelompok akar yang penting, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut adalah akar yang berukuran relatif kecil, tumbuh di pangkal batang. Ukuran akar yang satu dengan yang lain hampir sama besar dan sama panjang. Akar semacam ini terdapat pada tumbuhan kelapa, padi, rumput, tumbuhan hasil mencangkok, dan sebagainya. Sedangkan akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar tunggang. Akar tunggang tidak sama dengan akar penunjang. Akar penunjang adalah akar yang menunjang atau membantu berdirinya tumbuhan. Contoh akar tunjang adalah akar yang tumbuh di ruas tebu bagian bawah. Akar ini dapat membengkok dan masuk ke tanah. Contoh lainnya adalah akar yang menggantung di batang pohon beringin. Akar tersebut dapat mencapai dan menembus tanah. Ada beberapa akar khusus yang hanya terdapat pada tumbuhan tertentu. Antara lain ada 5. Yang pertama adalah akar isap. Contohnya akar benalu. Yang kedua, akar tunjang. Contohnya akar pandan. Yang ketiga, akar lekat. Contohnya akar sirih. Yang keempat, akar gantung.
Contohnya adalah akar pohon beringin. Dan yang kelima, umbi akar. Contohnya akar ubi kayu. Fungsi akar bagi tumbuhan antara lain, yang pertama adalah untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Yang kedua, untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk bernapas. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang umumnya tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang berlawanan dengan gaya tarik bumi atau mengarah pada datangnya sinar matahari. Batang pada tumbuhan tertentu umumnya bercabang. Batang ada yang berkayu, misalnya batang pohon jati, batang pohon asam, dan batang pohon mangga. Batang ada pula yang lunak, misalnya batang padi dan batang rumput. Batang tumbuhan tertentu seringkali berwarna hijau, seperti tumbuhan kaktus, tumbuhan patah tulang. Warna hijau menandakan bahwa batang tersebut mengandung klorofil atau zat hijau daun. Batang tumbuhan ada yang muda dan juga ada yang tua. Yang muda berwarna hijau muda, sedangkan yang telah tua berwarna kecoklat-coklatan. Bagi manusia, batang tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai yang pertama sebagai bahan membuat perabotan rumah tangga, contohnya batang pohon jati. Yang kedua sebagai bahan makanan, contohnya sagu dan asparagus. Yang ketiga sebagai bahan pembuatan industri, contohnya tebu dan bambu. Dan yang keempat sebagai alat transportasi. Bagian tumbuhan selanjutnya yang ketiga adalah daun. Tumbuhan mempunyai daun. Daun merupakan perubahan bentuk dari batang yang memipih. Umumnya daun berwarna hijau. Warna hijau tersebut disebabkan karena klorofil yang ada pada daun. Namun, daun ada juga yang berwarna merah atau ungu. Bagian-bagian daun lengkap terdiri atas tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Contoh daun yang memiliki bagian-bagian lengkap antara lain daun pisang dan daun bambu. Daun berguna sebagai tempat pembuatan makanan, tempat penguapan air, dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Bagi manusia, daun dapat digunakan sebagai yang pertama sebagai bahan makanan, contohnya daun pepaya dan daun singkong. Yang kedua sebagai obat-obatan, contohnya daun jeruk dan daun jambu biji. Yang ketiga sebagai rempah-rempah, contohnya daun salam. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah bunga. Bunga ada yang berbau dan ada pula yang tidak berbau. Bau yang dikeluarkan bunga pun bermacam-macam. Ada bunga yang berbau wangi, misalnya bunga mawar, bunga melati, dan bunga sedap malam. Ada bunga yang tidak berbau, misalnya bunga bugenvil dan bunga sepatu. Ada pula bunga yang baunya seperti bangkai. Bunga apakah itu? Ya, tentu saja bunga Rafflesia arnoldii. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada sebagian besar tumbuhan. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah kelopak
umumnya berwarna hijau dan berfungsi menutup bunga di saat masih kuncup. Yang kedua adalah mahkota, merupakan bagian bunga yang indah dan berwarna-warni. Yang ketiga, benang sari, dengan sebuk sari sebagai alat kelamin jantan. Yang keempat adalah putik sebagai alat kelamin betina. Dan yang kelima, dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. Bagi manusia, bunga dapat dimanfaatkan untuk yang pertama sebagai hiasan, contohnya bunga mawar, melati, dan dahlia. Yang kedua, sebagai perlengkapan upacara adat, contohnya bunga kantil dan kamboja. Yang ketiga, sebagai rempah-rempah, contohnya bunga cengkih. Bagian tumbuhan selanjutnya, yang kelima adalah buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari bunga. Buah terdiri atas bagian kulit, daging, dan biji. Contohnya buah mangga dan pepaya. Bagian buah yang biasanya dapat dimakan adalah bagian dagingnya. Bagi tumbuhan, buah bermanfaat sebagai makanan cadangan. Selain itu, buah juga digunakan untuk menarik makhluk hidup lain sehingga membantu menyebarkan biji yang berada di dalamnya. Buah juga bermanfaat bagi manusia, antara lain sebagai sumber vitamin, mineral, dan hiasan. Bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Biji pada tumbuhan digunakan untuk berkembang biak. Biji terdiri atas kulit biji, keping biji, dan lembaga. Lembaga adalah bakal tumbuhan baru yang terdiri atas bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Berdasarkan jumlah kepingnya, tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji tunggal, keping 1, dan tumbuhan berbiji belah, keping 2. Contoh berbiji tunggal atau berkeping 1 antara lain jagung, kelapa, dan padi. Contoh tumbuhan berbiji belah atau berkeping 2 antara lain kacang, mangga, dan rambutan. Berdasarkan letak bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Contoh tumbuhan berbiji terbuka antara lain tumbuhan pakis haji, damar, dan melinjo. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup contohnya adalah kacang panjang, kacang tanah, dan mangga. Tumbuhan ada yang bermanfaat dan ada pula yang tidak bermanfaat bagi manusia. Tumbuhan yang tidak bermanfaat bagi manusia disebut tumbuhan liar atau gulma. Misalnya rumput dan alang-alang. Gulma harus diberantas agar tidak mengganggu tanaman bermanfaat yang hidup di sekitarnya. Fungsi tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan sebagai bahan makanan. Yang kedua, tumbuhan sebagai bahan untuk membuat peralatan rumah tangga. Yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan obat-obatan. Keempat, yang terakhir, tumbuhan sebagai bahan sandang atau pakaian. Ya, tidak terasa kita sudah berada di video ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dimengerti
dan bermanfaat sekaligus menambah pengetahuan baru bagi teman-teman viewers yang menontonnya. Saksikan terus di MP nanti. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam segmen biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you soon.